Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi kita. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel pada submateri pertidaksamaan rasional. Oke, sebelum itu perkenalkan, saya Putri Sinta Nurriwayah, mahasiswa Tadris Matematika UIN Sajid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, siswa dapat memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi pertidaksamaan rasional satu variabel yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, yaitu siswa dapat mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan materi pertidaksamaan rasional satu variabel dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut ini, yaitu fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0, dan fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Berikut ini langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Yang pertama, kita buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 apabila ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya. Ini dirubah ke dalam bentuk umumnya. Kemudian yang kedua, faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor-faktor linear apabila fungsi pembilang atau penyebut berupa polinomial derajat lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, tentukan titik-titik kritis atau pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Kemudian gambar letak titik-titik kritis, fungsi pembilang, dan penyebut pada garis bilangan, sehingga diperoleh beberapa daerah interval. Tentukan daerah atau interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Substitusikan titik uji ke pertidaksamaan dan tentukan tandanya saja, apakah positif ataukah negatif. Kemudian, tulislah tanda-tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Kemudian yang terakhir yaitu daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaannya ya. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 1 per X dikurangi 2 lebih dari 0. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita buat 0 atau pembuat 0. Di mana pembilang sama dengan 0 dan penyebut bukan sama dengan 0. Nah, kita tentukan ya, X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk penyebutnya, X dikurangi 2 bukan sama dengan 0, sehingga diperoleh X bukan sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan garis bilangannya ya. Nah, untuk menentukan titiknya, seperti biasa, kita lihat dari pertidaksamaannya. Karena ini lebih dari dan tidak ada sama dengannya, titiknya tidak penuh. Dan untuk penulisan titiknya tadi, ini negatif 1 terlebih dahulu, baru 2 ya. Kemudian untuk menentukan tanda plus atau minus, substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Nah,
X sama dengan 0 berada di antara negatif 1 dan 2. Jadi, interval ini ya yang kita cari. Kita substitusikan dan diperoleh 0 ditambah 1 per 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 per 2. Karena diperoleh bilangan negatif, kita tulis di sini negatif dan di sini positif ya. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari dan tidak ada sama dengannya, jadi daerah penyelesaian bertanda positif. Kita arsir yang bagian positif. Dan diperoleh himpunan penyelesaian X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2 dengan X anggota bilangan real. Kemudian, contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 6 per x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita faktorkan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 2x min 6 per x ditambah 2 dikali x dikurangi 4 lebih dari 0. Kemudian untuk pembuat 0, untuk pembilangnya sama dengan 0 ya. Jadi 2x dikurangi 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, sehingga x sama dengan 3. Kemudian untuk penyebutnya bukan sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita cari 2 kali untuk x ditambah 2 dan x dikurangi 4. Dan diperoleh x bukan sama dengan negatif 2 dan x bukan sama dengan 4. Kemudian kita gambarkan garis bilangannya ya. Nah, kita gambar garisnya, kemudian kita urutkan untuk titiknya, kita urutkan dari yang terkecil yaitu negatif 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, di sini kita perhatikan untuk titik-titiknya. Nah, untuk pembilang sama dengan 3, sehingga titik ini penuh ya. Kemudian untuk penyebutnya selalu tidak penuh seperti ini. Kemudian untuk menentukan tanda positif atau negatif, kita substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. Nah, titik 0 ini berada di antara negatif 2 dan 3 ya. Setelah disubstitusikan, diperoleh 2 dikali 0 dikurangi 6 per 0 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 4 diperoleh positif 3 per 4. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari, jadi daerah penyelesaian bertanda positif. Dan diperoleh himpunan penyelesaian X di mana X lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari 4. Oke, untuk pembelajaran pertidaksamaan rasional kali ini telah usai ya. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Terima kasih. Bye-bye.